Di lembah yang hijau, dihiasi oleh sungai yang mengalir tenang, hiduplah sebuah kaum yang pernah merasakan manisnya iman dan kesucian. Namun, seiring berjalannya waktu, kegelapan perlahan merayap, menutupi hati mereka seperti lumut yang tebal. Mereka adalah keturunan dari generasi yang saleh, tetapi ingatan tentang keesaan Tuhan telah lama memudar, tergantikan oleh bisikan iblis dan tipu daya dunia. Kaum ini, dalam upaya yang ironis untuk menghormati leluhur mereka yang baik, telah jatuh ke dalam jerat syirik yang paling mematikan. Mereka mulai memahat patang-patang agung, ada Wat, sang pemuja kelembutan yang disembah sebagai sumber kasih sayang. Ada Suwa, simbol kekuatan dan kekuasaan, yang darinya mereka memohon pertolongan. Ada Yaguhuth yang gagah perkasa, Yauke yang tangkas, dan Nasr yang tajam. Masing-masing berdiri kokoh sebagai tiruan dewa-dewa buatan. Patung-patung ini yang mulanya hanya berfungsi sebagai pengingat akan kesalehan, kini telah menjadi objek pemujaan, tempat mereka menumpahkan nazar, ketakutan, dan harapan, melupakan Zat yang Maha Pencipta. Kekayaan dan kenyamanan membuat mata hati mereka buta. Para pemimpin mereka yang menikmati status dan kemakmuran yang dihasilkan dari sistem penyembahan berhala yang mapan, menjadi sangat keras kepala. Mereka adalah tiang-tiang kekufuran, menjamin bahwa kegelapan ini akan terus berlanjut demi menjaga kekuasaan mereka. Namun, di tengah-tengah lautan kesesatan ini, Allah yang Maha Pengasih memilih satu jiwa yang murni, yang hatinya masih bergetar oleh cahaya tauhid yang abadi. Nuh bin Lamik bin Mutawashlah. Nuh adalah seorang pria yang hidupnya dihiasi oleh kesederhanaan, kejujuran, dan keheningan. Ia menyaksikan dengan duka yang mendalam bagaimana tetangganya, sanak saudaranya, dan seluruh kaumnya tenggelam dalam kabut ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Malam demi malam, ia merenungi nasib mereka, memohon belas kasihan Sang Pencipta agar mencabut tirai kegelapan dari mata mereka. Maka, tibalah saatnya, dalam sebuah momen yang penuh keagungan dan ketenangan, wahyu ilahi turun kepada Nuh. Beban kenabian diletakkan di pundaknya yang tegar. Ia tidak lagi hanya menjadi pengamat yang berduka, melainkan kini menjadi pembawa lentera hidayah. Seorang rasul yang harus menghadapi badai kekerasan hati kaumnya. Perintah itu jelas, seru kaummu untuk kembali kepada Allah yang Maha Esa. Nuh berdiri di hadapan kaumnya untuk pertama kali. Suaranya dipenuhi oleh otoritas yang lembut namun tegas. Ia adalah salah satu dari mereka, dari daging dan darah mereka, tetapi kini ia membawa pesan dari langit. Wahai kaumku, serunya, dengan hati yang tulus dan mata yang memancarkan cahaya keimanan. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Sembahlah hanya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Apakah kalian tidak takut akan azab pada hari yang agung? Respon yang ia dapatkan bukanlah sambutan, melainkan tatapan kosong, senyum sinis, dan bisikan ejekan. Mereka memandang pakaiannya yang sederhana, membandingkannya dengan kemegahan para pemimpin mereka, dan menyimpulkan dalam sekejap bahwa Nuh hanyalah orang gila atau pencari perhatian. Para pemuka kaum dengan jubah sutra mereka dan cincin emas yang berkilauan tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, pesan Nuh adalah ancaman terhadap stabilitas dan keuntungan mereka yang nyaman. Sebuah nyanyian sumbang yang harus segera dibungkam. Fajar kenabian telah menyingsing di atas lembah itu, tetapi sebagian besar mata masih tertutup rapat, lebih memilih tidur nyenyak di bawah selimut kesesatan. Nuh, dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, menyadari bahwa perjalanannya akan menjadi perjalanan yang panjang, pahit, dan penuh kesendirian. Sebuah pendakian yang curam menuju janji keselamatan yang hanya akan dinikmati oleh segelintir jiwa yang berani mendengarkan seruannya. Di bawah terik matahari dan cahaya rembulan yang dingin, Nabi Nuh A.A.
memulai misi sucinya. Ia adalah satu-satunya suara kebenaran yang bergetar di tengah paduan suara kekufuran. Mengikuti perintah Tuhannya, Nuh menyusun strategi dakwah yang meliputi setiap aspek kehidupan kaumnya, berusaha mencapai hati mereka yang telah lama beku. Awalnya, dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebuah bisikan lembut ke telinga individu yang ia yakini masih memiliki sisa-sisa nurani. Ia mendekati mereka satu persatu. Pedagang di pasar yang sibuk, petani di ladang, atau pelayan yang membawa air. Dengan penuh kasih sayang, ia membicarakan kebesaran Allah, keindahan alam semesta sebagai bukti ciptaannya, dan janji pahala bagi orang yang beriman. Ia berjuang untuk memadamkan api kesesatan dengan setetes demi setetes air kejujuran. Namun, hanya segelintir jiwa yang merespon. Mereka yang beriman kepada Nuh adalah orang-orang yang paling lemah, yang paling miskin, dan yang paling terpinggirkan dalam struktur sosial kaum tersebut. Orang-orang miskin dan budak yang tidak memiliki kepentingan duniawi dalam menjaga tatanan penyembahan berhala yang ada. Menemukan kebebasan dan martabat sejati dalam pesan Nuh tentang tauhid persamaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika jumlah pengikut Nuh mencapai titik tertentu, walau tetap minoritas yang sangat kecil, Nuh beralih ke strategi dakwah terang-terangan. Ia berdiri di tempat-tempat umum, di alun-alun kota, di pertemuan-pertemuan penting, dan di depan patang-patang agung yang mereka sembah. Ia berseru dengan lantang, dengan hati yang hancur namun penuh harapan. Wahai kaumku, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan peringatan yang nyata. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Nuh tidak hanya menawarkan keselamatan spiritual, ia juga menawarkan kesejahteraan material sebagai buah dari keimanan. Ia menyajikan janji tentang harmoni antara langit dan bumi, antara ibadah yang benar dan kemakmuran duniawi. Namun, setiap seruan kebaikan disambut dengan gelombang penolakan yang semakin brutal. Para pembesar dan pemimpin kaum merasa sangat terancam. Mereka tidak dapat menerima bahwa seorang pria biasa seperti Nuh yang mereka anggap setara dengan budak-budak mereka mendapat wahyu. Sementara mereka yang bergelimang harta dan kekuasaan, tidak. Mereka mulai melancarkan serangan verbal yang terencana dan keji. Mereka menuduh Nuh dengan berbagai tuduhan. Tuduhan gila majnun. Sesungguhnya kami memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka mencoba mendiskreditkan Nuh dengan meragukan kewarasan akalnya. Tuduhan pemburu kekuasaan. Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami, ingin mencari kedudukan dan keagungan di atas kami. Mereka menuduh Nuh memiliki motif tersembunyi untuk menjadi pemimpin. Tuduhan pembawa perpecahan. Mengapa hanya orang-orang rendahan dan hina yang mengikutimu? Jika pesanmu benar, tentu kami para bangsawan akan menjadi yang pertama mengikutinya. Mereka menggunakan status sosial sebagai alat ukur kebenaran. Mereka bahkan menantang Nuh menuntut mukjizat yang sesuai dengan imajinasi mereka, dan berkata dengan nada mencemooh, "Bawalah azab yang engkau janjikan kepada kami, jika benar engkau termasuk orang yang jujur." Nuh merespons setiap ejekan dan penolakan dengan kelembutan yang luar biasa. Ia tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Ia hanya menjawab dengan logika yang jernih dan hati yang penuh kasih. Aku tidak meminta harta sedikit pun dari kalian atas seruan ini. Pahalaku hanyalah dari Allah, katanya, membantah tuduhan mereka tentang motif pribadi. Ia menjelaskan bahwa status sosial para pengikutnya tidak mengurangi kebenaran pesan itu. Justru, keimanan sejati tidak pernah memandang harta atau kedudukan. Dakwah Nuh
berlanjut hari demi hari, tahun demi tahun, dan generasi demi generasi. Ia berdiri di pintu-pintu rumah mereka. Ia berbicara di tepi sungai. Ia memanggil mereka saat mereka berkumpul untuk pesta berhala mereka. Namun, alih-alih mendengarkan, kaumnya justru menutup telinga mereka dengan jari, menutupi wajah mereka dengan pakaian, dan berlari menjauh setiap kali Nuh mendekat. Hati mereka telah berubah menjadi batu yang keras, tidak mampu ditembus oleh cahaya hidayah. Mereka bahkan mengajari anak-anak mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk membenci Nuh. Jangan sekali-kali kamu beriman kepada orang tua itu. Dia adalah pembohong yang akan memecah belah keluarga kita. Bisik mereka kepada anak cucu mereka. Nuh menyaksikan anak-anak yang ia lihat tumbuh, kini telah menjadi orang tua yang tetap keras kepala dalam kekufuran. Dalam kesendiriannya, Nuh tetap teguh. Ia tahu bahwa ia tidak berdakwah untuk dilihat hasilnya, tetapi untuk menjalankan tugasnya. Setiap penolakan justru memperkuat keimanannya kepada Zat yang telah mengutusnya. Ia adalah pohon kesabaran yang akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah keikhlasan, siap menghadapi badai yang akan datang. Waktu adalah sungai yang mengalir. Namun bagi Nabi Nuh, waktu seolah menjadi lautan tak bertepi yang harus ia arungi sendirian. Kisah Nuh menjadi simbol paling agung dari kesabaran seorang Rasul. Ia berdakwah selama 950 tahun di tengah kaum yang sama, menghadapi penolakan yang sama dari kakek ke cucu hingga 17 generasi berlalu. Bayangkanlah beban psikologis dan spiritualnya. Generasi demi generasi lahir dan mati, tetapi setiap wajah baru yang ia lihat membawa kekerasan hati yang diwariskan. Nuh menyaksikan anak-anak yang lahir di bawah bimbingannya tumbuh menjadi dewasa dan kemudian menjadi tua dalam kekufuran, sebelum akhirnya meninggal dunia dalam keadaan menolak kebenaran. Ia berdakwah di hadapan kaumnya ketika mereka muda, ketika mereka berada di puncak kekuasaan, dan ketika mereka menjadi renta dan lemah, tetapi tidak ada perubahan, hanya penolakan yang semakin mengeras. Dalam setiap kesempatan, Nuh mengulangi seruannya dengan variasi dan pendekatan yang berbeda. Pagi hari, ia memanggil mereka dengan harapan baru, menceritakan kebesaran alam semesta. Malam hari, ia membisikkan tentang pertobatan dan janji ampunan saat hati lebih tenang. Secara umum, ia berdakwah secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Secara pribadi, ia mendekati individu-individu yang ia anggap masih menyimpan setitik cahaya. Namun, hasilnya selalu sama. Kepahitan kaumnya yang dipimpin oleh para pembesar yang angkuh menyempurnakan seni penolakan. Mereka tidak hanya menolak, mereka memusuhi. Ketika Nuh berbicara, mereka berkerumun, bukan untuk mendengarkan, melainkan untuk mengejek dan memfitnah. Mereka membuat perjanjian satu sama lain untuk tidak pernah beriman kepada Nuh dan memastikan bahwa pesan tauhid itu akan mati bersama mereka. Mereka bahkan menasihati anak-anak mereka, jika kalian mendapati orang tua ini, pastikan kalian tidak beriman, sebab ia ingin memecah belah keluarga kita. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kesungguhan Nuh dalam doanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maja seruanku itu tidaklah menambah kepada mereka selain melarikan diri dari
Doa ini bukanlah ungkapan kemarahan sesaat, melainkan permohonan yang datang setelah hampir 1000 tahun upaya tak kenal lelah. Sebuah pengakuan bahwa kaumnya telah melampaui batas yang bisa diselamatkan. Mereka telah membuktikan bahwa keberadaan mereka di bumi hanya akan menjamin kelanjutan kekufuran dan kezaliman. Allah yang Maha Mendengar merespons doa hamba-Nya yang paling sabar itu. Dengan dikabulkannya doa Nuh, tirai telah terangkat, masa dakwah telah berakhir, dan kini lembaran baru akan dibuka, lembaran hukuman dan keselamatan yang akan diwujudkan melalui mukjizat paling kolosal dalam sejarah manusia. Ketetapan ilahi telah turun. Era air bah telah dimulai. Setelah 9,5 abad berdakwah dan doa Nuh yang penuh keputusasaan telah diaminkan oleh langit, tirai takdir pun terangkat. Ketentuan Allah yang Maha Bijaksana turun. Namun, bukan dalam bentuk guntur yang instan atau petir yang menyambar, melainkan dalam perintah yang sangat unik, aneh, dan di mata kaum yang sombong itu, sungguh gila. Wahyu itu berbisik lembut ke dalam hati Nuh, memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan di lembah yang kering dan jauh dari lautan itu. Buatlah bahtera di bawah pengawasan kami dan dengan petunjuk wahyu kami. Nuh terdiam sejenak. Ia meminta keselamatan dari kaumnya, dan Allah menjawabnya dengan perintah untuk membangun sebuah kapal raksasa, sebuah peti keselamatan di tengah bukit atau daratan, jauh dari sungai besar manapun. Secara logis, perintah itu terasa bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah kapal begitu dibutuhkan di tempat yang tidak memiliki air yang cukup untuk mengapungnya? Namun, bagi seorang nabi, logika ilahi adalah satu-satunya kebenaran. Nuh menyadari bahwa bahtera ini bukan hanya sebuah kapal, melainkan sebuah proyek iman, sebuah lambang ketaatan total. Ia adalah janji keselamatan yang terwujud, dibentuk dari kayu dan paku. Jauh sebelum air bah menampakkan diri, dengan tekad yang baru, Nuh mengumpulkan sedikit pengikut setianya dan mengumumkan tugas raksasa itu. Reaksi yang muncul dari kaumnya segera berubah dari penolakan menjadi ejekan massal yang mencapai puncaknya. Lihatlah, Nuh, dia adalah seorang nabi yang berubah menjadi tukang kayu, teriak para pembesar kaum sambil tertawa terpingkel-pingkel dari atas panggung mereka. Wahai Nuh, kata mereka dengan nada mengejek yang menusuk. Setelah berdebat menjadi pendakwah, kini engkau memilih profesi baru? Untuk apa kapal raksasa ini? Apakah engkau berencana berlayar di atas padang rumput? Kami tidak melihat adanya laut di sekitar sini. Setiap kali Nuh dan pengikutnya mulai menebang pohon atau mengumpulkan papan kayu, kerumunan orang akan datang untuk menertawakan mereka. Mereka melemparkan lumpur verbal, menghina, dan meremehkan setiap inci pekerjaan. Beberapa di antara mereka bahkan mendekat, pura-pura menawarkan bantuan, hanya untuk mencuri perhatian dan tertawa lebih keras. Para pemimpin kaum menggunakan proyek pembangunan bahtera ini sebagai propaganda untuk semakin mendiskreditkan Nuh. Mereka berkata, dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia menjanjikan azab, tetapi yang dia lakukan hanyalah membangun mainan kayu yang besar. Mari kita biarkan dia dengan kegilaannya. Rintangan psikologis yang dihadapi Nuh sangat besar. Selama 950 tahun, ia dicemooh atas kata-katanya. Kini, ia dicemooh atas tindakan fisiknya, atas keringatnya, dan atas tiap palu yang ia ayunkan. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka seringkali buang air besar di atas kayu yang telah diolah Nuh. Sebuah tindakan penghinaan yang ekstrem terhadap proyek suci tersebut. Namun, di tengah gelombang ejekan yang pahit itu, Nabi Nuh menemukan kekuatan baru. Sebuah keteguhan yang didorong oleh pengetahuan pasti tentang janji Allah. Untuk pertama kalinya, Nuh membalas ejekan mereka, tetapi bukan dengan kemarahan,
melainkan dengan kebenaran yang dingin dan menenangkan. Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan akan ditimpa azab yang kekal. Kata-kata ini diucapkan dengan mata yang memancarkan keyakinan mutlak, merubah ejekan Nuh dan pengikutnya menjadi sebuah ritual ibadah yang penuh makna. Mereka bekerja siang dan malam, bahu-membahu, dipandu oleh instruksi ilahi tentang dimensi, jenis kayu, dan cara penyambungan. Bahtera itu bukan hanya konstruksi fisik, ia adalah manifestasi dari iman di tengah lautan kekufuran. Setiap ayunan kapak adalah jawaban terhadap cemoohan, dan setiap papan yang terpasang adalah langkah menuju keselamatan yang dijanjikan. Nuh tahu bahwa badai yang akan datang bukanlah badai air di lautan, melainkan badai murka ilahi yang akan menenggelamkan setiap inci dari bumi yang telah dicemari oleh kekufuran kaumnya. Dan bahtera itu, yang kini baru sebatas rangka besar yang tampak konyol di puncak bukit, adalah satu-satunya pembeda antara kehancuran total dan kehidupan baru.
berujung. Bahtera itu kini berdiri tegak, sebuah raksasa kayu yang membisu di tengah padang yang gersang. Atmosfer di sekitar lembah mulai berubah secara drastis. Angin bertiup dengan suara siulan yang ganjil, dan matahari tampak pucat, sioliola cahayanya enggan menyentuh bumi yang penuh dosa itu. Inilah saat-saat terakhir bagi dunia yang lama sebelum disapu bersih dari muka sejarah. Tanda yang dijanjikan Allah pun tiba. Wahyu turun memerintahkan Nuh, apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah ditetapkan keputusan atasnya dan orang-orang yang beriman. Keajaiban besar mulai terjadi dari ufuk yang jauh, dari hutan-hutan yang dalam, dan dari sela-sela gunung. Hewan-hewan mulai berdatangan secara berpasang-pasangan. Singa berjalan dengan tenang di samping rusa. Gajah melangkah beriringan dengan semut. Burung-burung dari berbagai jenis terbang, merendah, dan hinggap di atap bahtera. Tidak ada mangsa dan pemangsa hari itu. Sebuah kedamaian purba menyelimuti mereka di bawah kendali ilahi. Mereka bergerak mengikuti naluri suci menuju pintu bahtera yang terbuka lebar. Seolah mereka lebih memahami tanda-tanda zaman daripada manusia yang diberi akal. Nuh berdiri di ambang pintu besar itu, memerhatikan setiap makhluk yang masuk. Namun, hatinya tetap dirundung kesedihan yang mendalam. Ia melihat para pengikutnya yang setia, orang-orang miskin yang selama ini dihina, mulai menaiki tangga kayu dengan wajah yang basah oleh air mata syukur. Inilah saat yang mereka nantikan, saat di mana iman mereka akhirnya menemukan pelabuhannya. Namun, di antara kerumunan itu, mata Nuh menkari-kari sosok yang sangat ia cintai, Kanaan, putranya sendiri. Nuh juga mencari istrinya, yang selama ini dayam-dayam berkhianat dan berdiri di sisi kaum yang kafir. Betapa hancur hati sang nabi melihat mereka tetap berada di kejauhan, berdiri di antara para pembesar kaum yang masih saja melontarkan ejekan terakhir. Wahai Nuh, lihatlah kegilaanmu mencapai puncaknya. Engkau mengumpulkan binatang-binatang itu untuk apa? Apakah kau ingin membuat pasar hewan di atas bukit? Teriak salah satu pembesar dengan tawa yang parau. Nuh tidak lagi menjawab ejekan itu. Ia menatap langit yang mulai menghitam pekat. Awan-awan raksasa menggantung rendah, siliola perut langit akan segera pecah. Keheningan yang mencekam menyelimuti bumi hanya dipecah oleh suara gemuruh rendah dari dalam tanah. Detik-detik penantian itu terasa seperti keabadian. Nuh memberikan seruan terakhir kepada siapapun yang masih memiliki setitik keraguan di hatinya untuk masuk. Namun, pintu-pintu hati kaumnya telah terkunci lebih rapat daripada pintu bahtera manapun. Mereka justru berlari menuju tempat yang lebih tinggi, mempercayai kekuatan fisik gunung-gunung mereka daripada janji Tuhan. Tiba-tiba, dari dalam sebuah tanur tungku perapian di rumah Nuh yang secara logis adalah tempat api air mulai memancar dengan derasnya. Ini adalah simbol bahwa hukum alam telah terbalik. Api digantikan air, kehidupan lama akan digantikan kehancuran. Nuh
segera melangkah masuk ke dalam bahtera. Dan dengan asma Allah, pintu besar itu tertutup perlahan namun pasti. Dunia di luar sana kini tertinggal dalam kegelapan yang merayap. Sementara di dalam bahtera, hanya ada zikir dan debar jantung orang-orang yang berserah diri. Ark bahtera itu kini telah penuh, menjadi satu-satunya pulau kehidupan di tengah kepungan maut yang sebentar lagi akan tumpah dari segala penjuru. Dunia kini telah berubah menjadi lautan tak bertepi. Tak ada lagi warna hijau, hutan atau coklat pegunungan. Yang ada hanyalah hamparan air kelabu yang mengamuk di bawah langit yang tumpah. Bahtera Nuh melaju dengan perkasa, membelah jelombang-jelombang raksasa yang oleh Al-Quran digambarkan laksana gunung-gunung Ka'al-Jiba'al. Di tengah guncangan dahsyat itu, Nabi Nuh AES berdiri di tepi bahtera. Matanya yang sembab menyisir permukaan air yang ganas, mencari-cari kehidupan di tengah reruntuhan peradaban yang terapung. Tiba-tiba, pandangannya tertumpu pada sebuah sosok yang sedang berjuang melawan maut di atas sebuah bongkahan kayu atau puncak bukit yang hampir tenggelam. Itu adalah Kenan, putranya sendiri. Hati Nuh sebagai seorang ayah hancur berkeping-keping. Meskipun ia adalah seorang rasul yang harus teguh, ia tetaplah seorang manusia yang memiliki ikatan darah. Ia melihat putranya terengah-engah, dikepung oleh air yang dingin dan lapar. Nuh berteriak dengan suara yang parau, mencoba mengalahkan deru badai yang memekakan telinga. "Wahai anakku, naiklah ke dalam bahtera bersama kami, dan janganlah engkau berada bersama orang-orang kafir." Seruan itu bukan sekadar ajakan fisik, melainkan tawaran pertobatan terakhir. Nuh masih berharap bahwa di detik-detik kematiannya, putranya akan mengakui keesaan Allah dan meninggalkan kesombongannya. Namun, Kanaan yang dibesarkan dalam lingkungan yang meremehkan ayahnya tetap pada kekerasannya. Dengan wajah yang penuh keteguhan yang keliru, ia menjawab dengan sisa tenaganya, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air ini." Kanen masih mengandalkan logika duniawi. Ia percaya bahwa kekuatan fisik alam lebih besar daripada murka penciptanya. Nuh, dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, memberikan peringatan terakhir yang paling menyedihkan. Tidak ada yang dapat melindungi dari ketetapan Allah pada hari ini, kecuali bagi orang yang diberi rahmat olehnya. Belum sempat Nuh menyelesaikan kalimatnya, sebuah gelombang raksasa setinggi puncak gunung datang menghantam dengan kecepatan luar biasa. Gelombang itu menyapu sosok Kanen, menenggelamkannya ke dalam kedalaman air yang kelam. Dalam sekejap, putra yang ia cintai hilang dari pandangan, tertelan oleh takdir yang telah ia pilih sendiri. Nuh terdiam. Bahtera terus melaju, meninggalkan tempat di mana putranya baru saja menghembuskan napas terakhir. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan merobek dada sang nabi. Dalam kesedihannya, Nuh mengadu kepada Tuhannya. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu adalah benar." Namun, Allah memberikan teguran yang lembut namun tegas kepada Nuh, mengingatkannya bahwa ikatan iman lebih tinggi daripada ikatan darah. Allah berfirman bahwa putranya itu bukanlah termasuk keluarganya yang dijanjikan selamat karena ia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, kekufuran. Nuh pun tersungkur bersujud. Ia menyadari bahwa di hadapan keadilan ilahi tidak ada ruang bagi nepotisme atau keberpihakan darah. Ia memohon ampun atas kesedihannya yang manusiawi itu. Inilah puncak ujian bagi Nuh, melepaskan yang paling dicintai demi kebenaran yang paling hakiki. Bahtera terus berlayar di atas ribuan mayat kaumnya, membawa beban kesedihan sekaligus harapan akan dunia yang baru. Berbulan-bulan telah berlalu sejak dunia tenggelam dalam keheningan yang basah. Di luar bahtera, hanya ada cakrawala yang mempertemukan langit kelabu dengan air yang kelam. Di dalam bahtera, waktu seolah berhenti. Nabi Nuh AS bersama segelintir pengikutnya
dan beraneka ragam makhluk hidup, menjalani kehidupan di atas sebuah pulau kayu yang terembang-ambing oleh kehendak ilahi. Kehidupan di dalam bahtera adalah sebuah mikrokosmos dari kesabaran. Nuh mengatur setiap detail dengan penuh ketelitian. Pembagian makanan bagi manusia dan hewan, menjaga kebersihan ruang-ruang yang sempit, dan yang paling utama, menjaga api keimanan agar tetap menyala di hati para pengikutnya. Zikir dan doa tak henti-hentinya bergema di lorong-lorong kayu, menjadi musik penenang di tengah deru ombak yang sesekali masih menghantam dinding luar. Ada keajaiban dalam keteraturan tersebut. Singa yang perkasa tak menyentuh domba yang lemah. Rasa takut yang biasanya memisahkan antar spesies digantikan oleh ketenangan yang suci. Mereka semua menyadari bahwa mereka adalah sisa kehidupan yang terpilih untuk melanjutkan napas bumi. Setelah masa yang panjang, beberapa riwayat menyebutkan hingga 6 bulan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya kencang mulai melandai menjadi sepoi-sepoi yang sejuk. Curah hujan dari langit yang seolah tak ada habisnya itu perlahan menipis. Hingga akhirnya benar-benar berhenti. Matahari yang sekian lama bersembunyi di balik tirai awan tebal mulai menampakkan sinarnya yang hangat, memantul di atas permukaan air yang kini mulai tenang. Allah memberikan perinonia kepada alam semesta. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Bumi yang tadinya memuntahkan air, kini mulai menghisapnya kembali. Permukaan air menyusut inci demi inci, menyingkap kembali puncak-puncak gunung yang telah lama tersembunyi. Nuh AS memperhatikan tanda-tanda ini dengan penuh syukur. Ia konon melepaskan seekor burung gagak untuk melihat apakah ada daratan yang sudah kering. Namun burung itu tak kunjung kembali karena asyik memakan bangkai. Kemudian ia melepaskan seekor merpati yang kembali dengan membawa sehelai daun zaitun di paruhnya, sebuah simbol perdamaian dan kembalinya kehidupan yang hingga kini abadi. Akhirnya, dengan gerakan yang lembut namun pasti, bagian bawah bahtera menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah guncangan kecil menandai berakhirnya pelayaran paling panjang dalam sejarah manusia. Bahtera itu berlabuh dengan anggun di atas gunung Al-Judi. Nuh membuka pintu bahtera yang telah tertutup rapat selama berbulan-bulan. Udara segar yang membawa aroma tanah dan sisa-sisa hujan menyergap masuk. Cahaya matahari masuk menerangi seisi kapal, disambut oleh sujud syukur Nuh dan para pengikutnya. Mereka melihat sekeliling. Dunia lama telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah bumi yang bersih, suci dari berhala, seolah-olah baru saja dilahirkan kembali dari rahim samudra. Dengan asma Allah, Nuh melangkah keluar. Ia menapakkan kakinya di atas tanah yang masih lembab, diikuti oleh keluarga dan para pengikutnya, serta hewan-hewan yang berlarian dan terbang menuju kebebasan mereka. Pendaratan di Al-Judi bukan sekadar akhir dari sebuah pelayaran, melainkan awal dari sebuah perjanjian baru antara manusia dan penciptanya. Ketika kaki Nabi Nuh AS menyentuh tanah di lereng gunung Al-Judi, dunia terasa begitu hening. Tak ada lagi suara ejekan, tak ada lagi hirik-pikak kesombongan para penyembah berhala. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara bebatuan dan kicauan burung-burung yang terbang tinggi, merayakan kembalinya kebebasan mereka. Inilah hari baru, sebuah awal dari lembaran putih peradaban manusia. Hal pertama yang dilakukan Nuh adalah membangun tempat ibadah, sebuah mezbah atau tempat sujud, sebagai ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Allah. Di bawah langit yang bersih, ia dan segelintir pengikutnya berdiri dalam barisan yang rapat, menundukkan kepala di hadapan Zat yang Maha Menyelamatkan. Mereka menyadari bahwa mereka bukan sekadar penyintas, melainkan bani-bani yang dipilih untuk menanam kembali kebaikan di atas muka bumi. Pembangunan kembali dimulai dengan kesederhanaan. Mereka membangun rama-rama kecil yang kini dikenal sebagai pemukiman Tamanin 80. Sesuai dengan jumlah pengikut setia Nuh
yang ada di dalam bahtera. Mereka mulai menggarap tanah, menanam benih yang sempat diselamatkan, dan menggembalakan ternak. Kehidupan baru ini didasarkan pada satu pondasi tunggal. Tauhid, tak ada lagi ruang bagi patung-patung batu. Setiap keringat yang menetes dan setiap panen yang dipetik didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh AS hidup selama beberapa waktu setelah banjir besar itu, menyaksikan anak kukannya mulai tersebar ke berbagai penjuru bumi. Ketiga putranya yang beriman Sam, Ham, dan Yafet menjadi nenek moyang bagi bangsa-bangsa besar di dunia. Dari keturunan merekalah lahir berbagai warna kulit, bahasa, dan suku bangsa yang kita kenal hari ini. Itulah sebabnya dalam sejarah kenabian, Nuh digelari sebagai Adam Al-Thani atau bapa kemanusiaan kedua. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Nuh mengumpulkan anak-anaknya. Pesannya singkat, namun abadi. Aku perintahkan kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Sesungguhnya jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu sisi timbangan, dan kalimat itu diletakkan di sisi lainnya, niscaya kalimat itu akan lebih berat. Nuh wafat dengan tenang, meninggalkan warisan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Ia meninggalkan sebuah pelajaran, bahwa kesabaran bukan berarti berdiam diri, melainkan terus bekerja dalam ketaatan meskipun seluruh dunia menertawakan. Ia mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada pada bahtera keimanan, dan bahwa ikatan yang paling hakiki bukanlah darah, melainkan keyakinan pada Sang Pencipta. Kisah Nabi Nuh AS bukan hanya tentang banjir dan kapal besar. Ini adalah kisah tentang cinta seorang ayah yang tak sampai, tentang keteguhan seorang hamba yang tak goyah oleh waktu, dan tentang kasih sayang Tuhan yang selalu memberikan kesempatan baru bagi mereka yang mau bertaubat. Hingga hari ini, setiap kali kita melihat pelangi di langit atau merpati yang terbang membawa dahan, kita diingatkan pada janji keselamatan yang pernah terukir di atas Gunung Al-Judi. Selesailah kisah ini, namun cahayanya akan terus menerangi jalan setiap jiwa yang sedang berjuang mengarungi badai kehidupan, mencari pelabuhan kedamaian di sisi Robnya. Pemirsa yang budiman, bila Anda terhibur, silahkan di-like, subscriber, share, dan komen agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih.